Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Rimba Asmara dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan kerangka sampling area produk pertanian untuk memenuhi tugas agribisnis dasar. Apa sih kerangka sampling area? Kerangka sampling area adalah landasan metodologis yang krusial untuk survei, analisis, dan pemantauan pertanian. Kerangka sampling area memungkinkan para peneliti dan pengambil kebijakan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang berbagai aspek pertanian, termasuk produktivitas tanaman, kualitas hasil panen, dan keberadaan hama dan penyakit. Latar belakang kerangka sampling area adalah kerangka sampling area memainkan peran penting dalam pengumpulan data yang akurat dan representatif. Kerangka ini memberikan landasan metodologis untuk survei, analisis, dan pemantauan produk pertanian. Namun, implementasi kerangka sampling area juga dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti biaya dan waktu yang diperlukan untuk menetapkan kerangka yang tepat seringkali menjadi hambatan, terutama di wilayah dengan luas pertanian yang besar. Dengan memahami latar belakang dan pentingnya kerangka sampling area dalam produk pertanian, kita dapat mengoptimalkan upaya meningkatkan produksi, keberlanjutan, dan ketahanan pangan secara efektif. Apa saja sih poin-poin penting dalam kerangka sampling area produk pertanian? Yang pertama, konsep kerangka sampling. Yang kedua, kerangka kriteria penentuan sampling area. Yang ketiga, instrumen dan metode sampling. Yang keempat, kegunaan kerangka sampling area. Yang pertama, konsep kerangka sampling. Konsep kerangka sampling merupakan landasan yang menentukan bagaimana survei atau analisis dilakukan dalam konteks pertanian. Kerangka sampling menggambarkan struktur geografis atau spasial dari area pertanian yang akan diselidiki. Pendekatan ini mencakup pemilihan lokasi, titik sampling, dan metode sampling yang digunakan untuk mengumpulkan data yang representatif. Selain itu, kerangka sampling juga mengakomodasi aspek aksesibilitas dan konsistensi dalam penentuan lokasi dan metode sampling. Aksesibilitas mempertimbangkan kemudahan mencapai titik sampling serta kepatuhan terhadap aturan dan regulasi setempat. Konsistensi di sisi lain menekankan pentingnya keseragaman dalam penggunaan metode dan parameter yang digunakan dalam survei atau analisis. Dengan demikian, konsep kerangka sampling menjadi dasar yang kokoh dalam memastikan keberhasilan dan keandalan setiap upaya penelitian atau pemantauan yang dilakukan dalam konteks pertanian. Yang kedua, kriteria penentuan sampling area. Kriteria penentuan sampling area merupakan pedoman yang digunakan untuk memilih area yang tepat untuk disurvei atau dianalisis dalam konteks pertanian. Kriteria ini memastikan bahwa area yang dipilih mencerminkan keragaman dan karakteristik penting dari populasi pertanian yang ingin diteliti. Kriteria yang pertama adalah representatif. Representatif sampling area harus mampu mencakup keragaman yang ada dalam populasi pertanian. Artinya, area yang dipilih harus mewakili karakteristik utama dari pertanian di wilayah tersebut, seperti jenis tanaman, topografi, dan kondisi iklim. Di wilayah dan kondisi iklim, representativitas ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari sampling area dapat diterapkan secara luas ke populasi pertanian secara keseluruhan. Kriteria yang kedua adalah replikasi. Replikasi penting untuk mempertimbangkan replikasi dalam penentuan sampling area. Replikasi mengacu pada pengambilan sampel dari beberapa lokasi atau subarea yang mirip. Dengan demikian, kesamaan dan perbedaan antar area dapat diamati dan keandalan hasil survei atau analisis dapat diperkuat. Kriteria yang ketiga adalah aksesibilitas.
Memilih sampling area yang mudah diakses merupakan faktor penting dalam penentuan kerangka sampling. Aksesibilitas mencakup aspek transportasi dan izin yang diperlukan untuk melakukan survei atau pengambilan sampel. Area yang sulit diakses atau memerlukan biaya tinggi untuk mencapainya mungkin tidak praktis untuk disertakan dalam sampling area. Kriteria keempat yaitu konsistensi. Penentuan sampling area harus konsisten dalam metode dan parameter yang digunakan. Ini berarti bahwa peneliti harus memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana area dipilih. Titik sampling ditentukan dan metode sampling diterapkan. Konsistensi ini memungkinkan untuk membandingkan hasil antara berbagai survei atau analisis, baik di waktu yang berbeda maupun di lokasi yang berbeda. Ketiga, instrumen dan metode sampling. Instrumen dan metode sampling adalah bagian penting dari proses penelitian dalam pertanian yang membantu memperoleh data yang akurat dan representatif. Instrumen sampling ada 3, yaitu yang pertama peralatan pengukuran, termasuk alat-alat seperti penggaris, pengatur suhu, pengukur kelembapan tanah, dan peralatan lain yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penting dalam pertanian seperti ukuran tanaman, ketinggian tanah, dan kelembaban udara. Yang kedua, kamera dan penginderaan jarak jauh. Penggunaan kamera dan teknologi penginderaan jarak jauh seperti drone memungkinkan pengambilan gambar udara atau citra satelit yang dapat digunakan untuk analisis spasial, pemetaan tanaman, dan pemantauan kondisi pertanian secara luas. Yang ketiga, peralatan sampling tanah, termasuk bor tanah, alat pengambil sampel tanah, dan alat pengukuran pH tanah. Peralatan ini digunakan untuk mengambil sampel tanah dari area pertanian untuk analisis kimia dan fisika. Ada 3 metode sampling. Metode sampling yang pertama adalah metode acak sederhana. Metode ini melibatkan pemilihan titik sampling area secara acak dari populasi pertanian yang ingin diteliti. Setiap titik dianggap memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Metode ini sering digunakan untuk mendapatkan sampel yang representatif dari area yang luas. Yang kedua, metode sistematis. Metode ini melibatkan penempatan titik sampling dengan interval tertentu di seluruh area pertanian yang ingin diteliti. Misalnya, setiap titik mungkin ditempatkan setiap 100 meter. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan representasi spasial yang baik dari area tersebut. Metode yang ketiga yaitu metode cluster. Metode ini melibatkan pengelompokan area pertanian menjadi cluster, kemudian memilih beberapa cluster secara acak untuk disurvei. Metode ini sering digunakan untuk mengurangi biaya dan waktu survei, terutama ketika area pertanian sangat luas. Kegunaan kerangka sampling area. Kegunaan kerangka sampling area ada 4. Yang pertama, pemantauan produktivitas pertanian. Pemantauan produktivitas pertanian, kerangka sampling merupakan para peneliti untuk memantau produktivitas pertanian secara teratur dan sistematis. Dengan menetapkan kerangka yang tepat, mereka dapat mengamati perubahan dalam produksi tanaman dari waktu ke waktu. Misalnya, mereka dapat melacak hasil panen dari musim ke musim dan mengidentifikasi tren jangka panjang dalam produktivitas pertanian. Yang kedua, evaluasi kualitas tanaman. Evaluasi kualitas tanaman, kerangka sampling juga memungkinkan evaluasi kualitas tanaman seperti ukuran, warna, dan konsistensi. Dengan menggunakan kerangka yang sesuai, para peneliti dapat membandingkan karakteristik fisik tanaman di berbagai lokasi atau kondisi pertanian. Informasi ini dapat membantu petani dan pengambil kebijakan dalam memutuskan tentang varietas tanaman yang paling cocok untuk tanah dan iklim tertentu. Yang ketiga, deteksi hama dan penyakit. Salah satu kegunaan utama kerangka sampling adalah untuk mendeteksi keberadaan hama dan penyakit tanaman. Dengan menyusun kerangka sampling yang luas dan representatif, para peneliti dapat mengidentifikasi pola persebaran tanah dan penyakit di seluruh area pertanian. Informasi ini sangat berharga untuk mengembangkan strategi pengendalian yang efektif dan pencegahan yang tepat waktu. Yang keempat, yaitu pengembangan strategi manajemen. Kerangka sampling membantu dalam pengembangan strategi manajemen yang lebih efektif untuk pertanian. Dengan memahami konsep pertanian secara mendalam, melalui data yang diperoleh dari
Kerangka sampling, para pengambil kebijakan dapat merancang program-program yang lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya, pengendalian hama dan penyakit, dan peningkatan produktivitas. Selain itu, kerangka sampling juga memungkinkan evaluasi efektivitas strategi manajemen yang telah ditetapkan. Jadi, kesimpulannya, kerangka sampling dalam produk pertanian adalah fondasi metodologis yang vital dalam pemahaman dan pengolahan pertanian secara efektif. Dengan memperhatikan kriteria-kriteria penentuan yang tepat serta pemilihan metode sampling yang sesuai, kerangka ini memungkinkan para peneliti, petani, dan pengambil kebijakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan representatif tentang kondisi pertanian di suatu area. Melalui penggunaan yang bijak, kerangka sampling area dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mendukung peningkatan produksi, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Terima kasih. Maaf bila mana ada salah kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.